Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya, Dini Aryani, dan teman saya, Nur Badani, Irmawati, dan Firman Widiansyah akan menjelaskan tentang perkembangan sains dan peradaban Islam pada masa Khulafa al-Rasyidin. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, Khulafa dan Ar-Rasyidin. Khulafa adalah bentuk jamak dari khalifah yang artinya pengganti pemimpin atau penguasa yang diangkat setelah Nabi Muhammad SAW untuk melanjutkan tugas beliau sebagai pemimpin agama dan kepala pemerintah, tetapi bukan sebagai nabi atau rasul. Sedangkan Ar-Rasyidin adalah bentuk jamak dari Ar-Rasyid yang artinya yang mendapat petunjuk. Jadi menurut bahasa, Khulafaur Rasyidin adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah. Khulafaur Rasyidin adalah kekhalifahan pertama yang berdiri setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada 630 Masehi. Khulafaur Rasyidin berjumlah 4 khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa kepemimpinannya, Khulafaur Rasyidin memberi kontribusi besar dalam peradaban Islam. Para khalifah yang berkuasa selalu menerapkan nilai-nilai ajaran Islam dalam kepemimpinannya, dan mereka dikenal mempunyai perilaku terpuji yang patut diteladani umatnya. Pada masa kejayaannya, Khalifahan Rasyidin membentang dari Jazirah Arab, Levan, Kaukus, sebagian Afrika Utara, daratan tinggi Iran, dan Asia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang akan membahas materi tentang perkembangan sains dan peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin. Sejarah Khulafaur Rasyidin: setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat muslim sempat mengalami kebingungan karena beliau tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikannya sebagai pemimpin umat Islam. Secara tidak langsung memberikan kebebasan kepada umat Islam untuk membuat model pemilihan khalifah. Tidak lama kemudian, sejumlah tokoh Al-Muhajirin dan Ansar berkumpul di balai kota Bani Sa'idah, Madinah. Mereka bermusyawarahkan siapa yang akan dipilih menjadi pemimpin selanjutnya. Musyawarah tersebut berjalan cukup alot, karena masing-masing pihak sama-sama merasa berhak menjadi pemimpin umat Islam. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menengahi dengan mengatakan bahwa umat Islam hendaknya memilih seseorang yang tidak pernah meminta kekuasaan sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Selain itu, kekhalifahan seharusnya dipegang oleh orang yang mampu memegang amanah, tidak gila akan kekuasaan, peka terhadap masyarakat, dan tidak silau harta. Dengan kriteria tersebut, umat Islam sepakat memilih Umar bin Khattab. Akan tetapi, Umar bin Khattab menolak dan justru meminta Abu Bakar untuk menjadi pemimpin. Pernyataan Umar bin Khattab pun diamini oleh kaum Muhajirin dan Ansar, serta seluruh umat Islam. Dengan demikian, Abu Bakar resmi diangkat menjadi khalifah pertama yang mendapat amanah untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Irmawati dengan NIM 211160062. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Dan saya akan membahas tentang masa pemerintahan Khulafa al-Rasyidin. Baiklah, langsung saja kita beralih ke materinya. Khulafaur Rasyidin memegang kendali pemerintahan Islam selama kurang lebih 30 tahun, dari tahun 632 sampai 661 Masehi. Dan setiap khalifah mempunyai kebijakan berbeda. Nah, yang pertama itu masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq tahun 632 sampai 634 Masehi. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq ini terjadi perang Riddah atau perang melawan kemurtadan untuk mengatasi perpecahan yang terjadi setelah Nabi Muhammad wafat. Nah, di akhir masa kepemimpinannya, Abu Bakar memperluas daerah kekuasaannya dengan cara mengirim tentara keluar. Nah, masa pemerintahan yang kedua itu masa pemerintahan Umar bin Khattab, yakni tahun 634 sampai 644 Masehi. Ketika Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab pada tahun 634 sampai 644 Masehi, Islam mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pasukannya berhasil mengalahkan dua kekuatan besar saat itu, yakni Romawi di barat dan Persia di timur. Selain itu, kekuasaan Islam pada masa pemerintahan Umar ini meliputi Jazirah Arab, Palestina, Suriah, sebagian Persia, dan Mesir.
Umar juga mengesahkan ketentaraan, kepolisian, pekerja umum, sistem kehakiman, hisbah atau pengawasan terhadap pasar, membangun pusat pengawasan terhadap takaran atau timbangan, mencetak uang negara, serta membangun departemen pajak dan tanah, dan juga membangun departemen keuangan. Sedangkan kepada kelompok non-muslim, Umar memberikan kemerdekaan beragama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fran Budiansyah dengan NIM 211600063 akan membacakan materi saya. Yang pertama Utsman bin Affan. Di masa kepemimpinan Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Wilayah Islam diperluas hingga ke Tripoli, Armenia, Turkistan, dan Siprus. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan Utsman kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Nah, pada 655 Masehi sekitar 1.500 orang bahkan datang ke Madinah untuk memproses kebijakan Utsman. Nah, yang keempat itu ada Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berusaha mengatasi pemberontakan dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman. Ia juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara. Ali bin Abi Thalib juga menghadapi pemberontakan dari Talhah, Zubair, dan Aisyah karena tidak mau menghukum pembunuh Utsman. Nah, mereka meminta agar pembalasan dan meletuslah perang Jamal karena Aisyah menunggang unta. Di akhir pemerintahannya, umat terpecah menjadi 3 golongan dan Ali bin Abi Thalib terbunuh oleh salah satu. Wafatnya Ali menandai akhirnya Khulafaur Rasyidin.